Laut Cina Selatan memanas, siap perang. TNI AL kerahkan berbagai senjata gelar latihan jaga Natuna. Eskalasi yang tidak menentu di Laut Cina Selatan atau LCS menjadi perhatian dunia internasional. Amerika Serikat yang sudah mengerahkan armada ke-7 US Navy kini memberi ancaman serius pada Cina yang berpotensi perang besar di wilayah dekat Indonesia tersebut. Indonesia melalui TNI AL juga tak ingin perang sampai ke wilayah Indonesia, sehingga mengerahkan senjata utama untuk mengawal Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan atau LCS. Kondisi Laut Cina Selatan yang memanas ternyata membuat militer Indonesia bersiaga, walau kemungkinan ikut berperang kecil. Namun karena ada Pulau Natuna di sana, membuat militer Indonesia berjaga-jaga. Apalagi Indonesia memang memiliki basis militer di Pulau Natuna. Dan basis militer itu cukup kuat untuk melindungi wilayah NKRI. Nah, guna meningkatkan kemampuan tempur personil serta uji kesiapan operasional, mereka menggelar latihan. Dilansir serambinews.com, alat utama sistem persenjataan KRI dan pesawat udara TNI AL Gugus Tempur Laut Koarmada 1 melaksanakan latihan Gundala Sakti 20. Latihan itu dipimpin Komandan Guspurla Koarmada 1, Laksmana Pertama TNI Dato Rusman SN SEMSI, selaku CTF 20 onboard di KRI John Lai 358 di perairan Laut Natuna Utara. Latihan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni Harbor Base tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2020 di Dermaga Sabang Mawang, dan Sea Base tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2020 di perairan Natuna. Latihan Gundala Sakti 20 melibatkan 4 unsur KRI, yakni KRI John Lai 358, KRI Sutanto 377, KRI Cut Nyadin 375, dan KRI Wiratno 379, serta 1 pesawat udara patroli maritim. Materi latihan yang digelar yaitu latihan peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal permukaan, peperangan anti-kapal selam, latihan komunikasi, dan manuver taktis. Dalam peningkatan koordinasi dengan pesawat patroli maritim, dilaksanakan latihan sharing informasi dan koordinasi dalam mengoptimalkan kemampuan deteksi pada pelaksanaan operasi. Dangus Purla Koarmada 1 menyampaikan bahwa latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur personil serta mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antar alutsista KRI dengan pesawat udara TNI AL yang beroperasi di perairan Laut Natuna Utara. Kerjasama dan koordinasi antara KRI dengan pesawat patroli maritim TNI AL di daerah operasi sangat penting. Sementara itu secara terpisah, Panglima Koarmada 1, Laksda TNI Abdul Rashid, menjelaskan latihan dan gelar operasi Koarmada 1 harus seimbang, seiring dengan perkembangan ancaman. Ia mengatakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono telah memprioritaskan bahwa dalam pembangunan kekuatan TNI AL harus ada penyelarasan doktrin, operasi, latihan, dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. Al Jazeera. Dalam liputannya itu, Al Jazeera menyebut kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat telah terdeteksi di dekat perairan internasional. Meski di sana, kapal-kapal itu tidak menyebabkan gangguan apapun. Angkatan Laut Indonesia dikatakan meningkatkan patroli di sekitar pulau-pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Kata Panglima Komando Armada Angkatan Laut Indonesia, Arsyad Abdullah, 5 kapal Angkatan Laut dibantu oleh patroli udara telah dikerahkan di Laut Natuna Utara untuk mengamankan tersebut. Arsyad mengatakan, kapal Angkatan Laut Amerika dan Cina baru-baru ini telah terdeteksi di dekat perairan, tetapi mengatakan mereka bukan gangguan. Menambahkan bahwa mereka masih berada di perairan internasional. Namun, kata Arsyad, posisi TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah hukum Indonesia, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga, tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Setelahnya, Al Jazeera mengungkap bahwa pada 2017 silam, Indonesia mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Disebutkan pula, perubahan ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk melawan ambisi teritorial maritim Cina. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Laut Natuna Utara adalah wilayah primadona bagi para pencuri ikan. Karenanya, slogan "Tenggelamkan" dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi sangat terkenal di kalangan generasi milenial.
Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia juga tegas menolak klaim Cina yang mengacu pada 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Garis ini menandakan klaim Cina atas LCS dan Laut Natuna Utara sebagai wilayah tangkap tradisional mereka. Al Jazeera pun ikut membahas soal masalah tersebut. Dilaporkan, Cina mengatakan punya hak atas penangkapan ikan di Natuna karena klaim 9 dash line-nya. Namun Al Jazeera juga membeberkan, klaim Cina itu telah dibantah oleh negara-negara Asia Tenggara hingga tidak dianggap oleh Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase Antarbangsa.